Selamat sore Bapak Ibu dan kita semua yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 281, segala benua dan langit penuh, ayat yang pertama saja. Segala benua dan langit penuh dengan pujian yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kuduskan kebaktian ini. Ibadah kebaktian rumah tangga yang kami laksanakan di hari Rabu sore ini diperaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan menyertai kita semua dalam ibadah kebaktian ini. Kami bersyukur dan berterima kasih sepanjang kehidupan ini karena Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh jadi melaksanakan semua aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan kami. Namun kami tidak lupa dengan tanggung jawab sebagai orang percaya. Dan di sore hari yang baik ini, kembali kami umat Tuhan datang sembah sujud kami di hadapan-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih kami yang tak terhingga karena kebesaran kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka lewat ibadah kebaktian rumah tangga ini, kami punya satu tujuan yang pasti, di mana kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Di bulan-bulan ini juga kami masuki bulan Oikumene. Kami mau mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kami yang telah menorehkan hal-hal yang baik. Maka kepedulian kami juga sesama untuk membantu saudara-saudara kami. Dan kami percaya dengan kondisi dan hal semacam itu memantapkan langkah kami untuk kami selalu melayani Tuhan pada kesempatan yang baik. Bapak di surga, lewat sore hari yang baik ini juga kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan itulah yang akan memampukan kami untuk kami melangkah pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga firman Tuhan ini boleh jadi mengambil tempat di hati kami. Pakai kami dalam rencana-Mu ya Bapa, dan kami percaya hal itu akan terbukti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan firmanlah kepada kami, karena kami bersedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, lewat ibadah kebaktian rumah tangga ini yang kita laksanakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021, firman Tuhan diambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pada pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Dan label kitab Indonesia memberi judul Hidup oleh Roh. Saya akan membacakan ayat yang ke-12 sampai berakhir ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada dunia supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika kamu hidup dalam roh, mematikan perbuatan-perbuatan
tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-17, dan jika kamu adalah anak Allah, maka kita juga ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang hendak menerima janji-janji Allah akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Dan bagi kita sebagai orang percaya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan kita semua yang diberkati Tuhan, lewat ibadah kebaktian KRT pada sore hari ini, maka tema yang mengusung kita dalam ibadah kebaktian ini adalah diangkat untuk berkarya. Apa yang Anda lakukan jika mendapat kesempatan? Yang kedua, mudah menjawabnya, pasti kita akan melakukan yang terbaik atau memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Pada saat situasi yang bersamaan, pastinya memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Maka dengan demikian, tentunya tidak merasa bahwa akan mengalami kegagalan. Sehingga demikian, tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu benar-benar menjadi satu tujuan yang baik, sehingga melaksanakan tugas itu dengan baik. Satu ketika diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan, pada awalnya itu rusak total. Maka tentunya tidak mau hal itu terulang kembali. Dan sebelum dikasih kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan itu, tentunya terlebih dahulu koreksi semua apa yang harus dipakai. Alat-alat yang dipakai itu tentunya menjadi salah satu penyebabnya. Karena pada saat kita melaksanakan pekerjaan itu, salah satu di antaranya rusak, maka jangan harap pekerjaan yang kita buat itu akan baik. Jadi jangan sampai terulang kembali. Dengan cara itulah saya punya kesempatan untuk melihat bahwa beberapa hal yang belum dilakukan, sehingga saya cek ulang apa yang harus saya pakai. Saya sebagai seorang yang tahu persis situasi dan kondisi di tempat itu, saya melihat bahwa beberapa hal yang harus saya perbaiki, di antaranya instrumen-instrumen yang harus saya perbaiki. Apa yang menjadi tanggung jawab itu benar-benar fokus untuk mendapatkan hasil produk yang baik. Karena hasil produk itulah menentukan segala baik dalam pekerjaan kita. Maka jangan berharap apabila produk itu gagal, kita berharap bahwa produk itu pasti baik adanya. Dan pada saat dibawa ke laboratorium untuk dicek, hasilnya memang sudah bagus karena sudah masuk dalam limit yang ditetapkan. Itulah menjadi salah satu tujuan daripada pekerjaan itu, sehingga tidak lagi menjadi kegagalan. Kalau memang itu menjadi tujuan daripada pekerjaan itu, maka tidak berharap bahwa akan menjadi kegagalan dalam kehidupan. Bapak Ibu dan kita semua yang berkati Tuhan, kita semua tahu bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Yang tidak kalah menariknya di sore hari ini adalah bahwa bagaimana jika kesempatan kedua itu datang dari Allah, dan Allah mau mengangkat kita sebagai anaknya. Ini sesuatu yang sangat membanggakan dan sangat luar biasa. Karena apa? Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita sebagai orang-orang berdosa. Tapi lagi-lagi Allah mau menempatkan kita sebagai anaknya. Maka Paulus memperkenalkan kepada kita suatu hiasan yang di dalamnya ia menggambarkan
Hubungan baru antara orang Kristen dengan Allah. Ibarat orang Kristen itu adalah anak angkat atau anak yang diadopsi. Itulah yang dimaksud dengan Paulus dalam pelayanannya pada saat itu. Ia anggota keluarga Allah dan hanya mengerti tentang apa yang mendalam dari hal ini. Apabila kita mengerti bagaimana serius dan berbelit-belitnya proses adopsi di lingkungan orang-orang Romawi pada saat itu. Proses itu membutuhkan pengorbanan. Proses itu membutuhkan orang yang mau total dalam melaksanakan pekerjaan. Proses itu tidak seperti balik telapak tangan langsung jadi. Proses itu benar-benar membutuhkan sesuatu yang pekerja keras dan pasti ada konsekuensi di dalamnya. Bukan seperti kita berjalan mulus di atas karpet merah. Bukan begitu. Proses itu membutuhkan kesungguhan hati. Sehingga apabila menuju kesempurnaan, pasti ada. Dan kita mau berharap pada saat proses itu pada diri kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi kita memohon kuasa dan karya Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh jadi melaksanakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apa? Manakala kita berkarya, kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita, maka tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, dan kita semua yang diberkati Tuhan, semua yang kita lakukan itu apabila semuanya telah beres, pengangkatan orang itu selesai, maka ada konsekuensi dari pengangkatan itu sendiri. Yang pertama, orang yang diangkat itu kehilangan seluruh hak dalam keluarganya yang lama. Sebagai anak yang sah dalam keluarga yang baru melalui jalan yang sangat mengikat, dan ia mendapat seorang ayah yang baru. Yang kedua, ia menjadi ahli waris ayah barunya meskipun ia lahir dari orang lain dan tidak menghilangkan haknya sebagai anak. Yang ketiga, secara hukum kehidupan yang lama yang diadopsi itu dihapuskan, sehingga sebagai orang yang baru masuk dalam keluarga yang baru tidak sekali lagi berlaku karena ia telah memasuki hidup yang baru. Dan yang keempat, dalam pandangan hukum ia mutlak anak dari ayah barunya itu. Paulus kemudian menggunakan gambaran lain dari pengangkatan anak orang Romawi. Ia berkata bahwa Allah bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita benar-benar anaknya. Upaya pengangkatan dilakukan dengan dihadapan 7 saksi. Dan seandainya ayah angkatnya itu meninggal atau ada pergolakan dalam keluarga, maka salah satu dari 7 saksi itu akan tampil dan maju ke depan bahwa apa yang telah dilakukan sebagai anak itu, sebagai anak adopsi itu telah sah di mata hukum. Maka hak dari anak angkat itu terjamin dan ia betul-betul menjadi warisnya. Paulus berkata bahwa Roh Kudus sendiri menjadi saksi untuk pengangkatan kita dalam keluarga. Seharusnya kita sebagai orang percaya merasa bangga dan berterima kasih karena kita dilibatkan dalam keluarga Allah. Dahulu kita adalah kekuasaan mutlak dan tabiat kita berdosa, tapi Allah bersama-sama dengan kita sehingga kasih Dia yang telah membawa kita ke dalam ikatan kasihnya yang mutlak. Kehidupan kita yang lama tidak mempunyai hak atas diri kita. Allah mempunyai hak mutlak atas diri kita yang lama telah dibatalkan dan dihapuskan. Hutang-hutang kita. Kita mulai suatu kehidupan yang baru dan Allah menjadi ahli waris kekayaan kita, kekayaannya. Jika demikian, kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Yesus Kristus, anak Allah yang sejati. Yang Kristus warisi, kita juga mewarisinya. Jika Kristus harus menderita, kita juga harus mewarisi penderitaan itu. Tapi jika Kristus dibangkitkan untuk kehidupan dan kemuliaannya, kita juga mewarisi kehidupan dan kemuliaan itu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lewat ibadah kebaktian rumah tangga ini, kita diingatkan sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita telah ditebus, dan hutang dan dosa hutang kita telah dibayar lunas, dan kita berhak bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Dan pada saat Yesus Kristus menderita, kita juga harus menderita. Maka kita sebagai orang percaya, dalam penderitaan kita, jangan dianggap itu sebagai satu penderitaan yang menghentikan langkah kehidupan kita. Dan penderitaan itu adalah awal dari segalanya. Karena sudah menjadi kenyataan bahwa yang berani memikul salib Kristus harus menderita bersama-sama dengan Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, yang terakhir dari pembacaan atau renungan di sore hari ini adalah dalam gambaran Paulus, apabila seorang menjadi Kristen, ia telah masuk dalam keluarga Allah. Ia tidak berbuat sesuatu supaya layak menerima itu semua. Allah Bapa yang Maha Besar, dalam kasih setianya menakjubkan, telah mencari yang hilang, yang tak berdaya, orang miskin dan papa, bahkan orang berdosa. Ia mengangkat dan mencari mereka, dan Kristus membangkit dan mengangkatnya menjadi anaknya, sehingga hutang-hutangnya dibatalkan, dan ia mewarisi kemuliaan itu. Ini satu kepastian bagi kita sebagai orang percaya bahwa apabila kita telah masuk bersama-sama dengan Kristus, maka segala hutang-hutang kita telah dihapuskan. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kita sebagai orang percaya, kita mengimani itu dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita lanjutkan kehidupan ini, lebih-lebih pada saat ini. Begitu banyak yang harus kita temukan dalam kehidupan kita. Begitu banyak yang harus kita renungkan. Dan percayalah bahwa di balik penderitaan itu, janji Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk melaksanakan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama saja. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai di dan cemerlang. Kita masuk dalam doa kita. Allah Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih lewat kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami apabila kami masuk dalam rencana dan karya Allah yang besar, dan Allah mengangkat kami sebagai anak-anaknya. Itulah tujuan daripada firman Tuhan yang kami mendengar pada sore hari ini. Apapun yang kami lakukan, kami merasa bangga dan berterima kasih karena kuasa Yesus melebihi segala-galanya. Dan pada saat Yesus menderita, kami sebagai orang-orang percaya turut menderita. Dan pada saat Yesus dibangkitkan dan menerima kemuliaan itu, kami sebagai orang percaya juga menerima kemuliaan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan ini, sehingga kami menaruh cinta kasih bersama kami.
dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala hal yang berkaitan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih lewat ibadah kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat GKP Sadang dari komisi-komisi yang ada. Dan kami juga berdoa bagi hamba Tuhan kami, Bapak Pendeta, yang melayani total tanpa batas. Berkati beliau dengan segala yang ia miliki, kemudian keluarganya, ibu dan anak-anak. Kami percaya rencana Tuhan yang baik dan luar biasa bagi hamba Tuhan kami di tempat ini, yang selalu melayani pagi, sore, siang, malam. Semua komisi-komisi yang ada di tengah-tengah jemaat kami GKP Sadang, dengan program dan rencana mereka, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga komisi-komisi ini bisa berbuat hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi harapan dalam kehidupan kami. Pada surga, lewat ibadah kebaktian rumah tangga di sore hari ini, kami berdoa bagi apa yang ada di sekitar kami, baik saudara-saudara seiman kami yang pada saat ini masih terkurung karena dalam keadaan sakit, yang terdapat kami tidak sebutkan nama satu persatu, tapi di tempat ini Tuhan melihat dari ketinggian surga. Tuhan bukan tangan-Mu yang maha kuasa itu jamah dan berkati saudara-saudara kami yang sakit, karena kami percaya tangan Tuhan Yesus yang berlumuran darah itu memberkati, mengangkat, dan berikan kesembuhan kepada mereka. Bapa di surga, beban kehidupan ini semakin banyak, semakin berat, tapi kami punya Allah dan Tuhan yang hidup, sanggup mengangkat dan melepaskan kami dari segala hal. Allah Bapa di surga, terima kasih lewat kesempatan yang begitu indah dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah bersama Kristus. Di bulan Oikumene ini juga kami diingatkan untuk teladani Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kami. Berani berkorban demi keselamatan umat manusia. Berani berbuat yang terbaik demi kami umat-Mu ya Bapa. Pakailah kami ya Tuhan, sehingga kami percaya bahwa dimanapun kami berada, kami bersama-sama dengan Kristus mengarungi kehidupan ini. Allah Bapa, dalam nama Yesus, apabila nanti kami kembali ke tempat tinggal kami mohon kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena lewat itu semua, apa yang kami lakukan, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami sadari betul bahwa dosa sahabat ini belum sempurna. Kami mohon disempurnakan dengan dosa sempurna Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.